Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu yang menanyakan bagaimana sih caranya supaya dapat menghafal Al-Qur'an. Sedangkan ibu-ibu banyak sekali kesibukannya, pekerjaan rumah terutama, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ingin sekali menghafal Al-Quran. Ada nggak sih caranya yang efektif untuk menghafal Al-Quran bagi ibu-ibu? Kita akan bahas lebih lengkapnya. Semoga dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semua, terutama untuk ibu-ibu yang ingin menghafal Al-Quran, yang diberikan keinginan untuk menghafal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah oleh Allah untuk punya keinginan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah tip dan cara ini akan sedikit membantu Bapak atau Ibu untuk mewujudkannya. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi orang tua. Yang pertama adalah bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak semua orang diberi keinginan untuk menghafal Al-Quran, tapi kita sudah tua tapi masih diberi kesempatan untuk ingin menghafal Al-Quran. Tidak semua orang ingin menghafalkan Al-Quran. Ada yang bisa baca Al-Quran saja sudah cukup. Tapi kalau kita menjadi seorang muslim, kemudian dititipin keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita untuk menghafal Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Meskipun kita belum bisa menghafalkannya, tapi yang penting bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Bayangkan saja di sela-sela Bapak atau Ibu dalam pekerjaannya yang tidak selesai-selesai, yang sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi masih punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat, yaitu nikmat kemudahan pada Bapak Ibu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, cabutlah dulu prasangka buruk terhadap Al-Quran sampai ke akar-akarnya. Contohnya berprasangka buruk, saya sudah tua, sudah berumur, tidak mudah lagi menghafal Al-Quran. Saya tidak bisa produktif, sudah tidak bisa lagi menghafal Al-Quran. Kayaknya saya tidak bisa mengingat Al-Quran seperti anak-anak muda. Nah, itu contoh berprasangka buruk kepada Al-Quran. Padahal Allah mengatakan bahwa Aku sesuai prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka baik, maka Allah akan mudahkan. Ketika kita tidak berprasangka baik, maka Allah jadikan prasangka itu menjadi sebuah kenyataan. Maka kita harus hilangkan dulu prasangka buruk kita kepada Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Allah akan memudahkan kita dalam mewujudkan keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu, jangan memasangkan target Bapak Ibu. Jangan pernah memasang target hatam secepatnya. Maksudnya jangan memasang target hafal, saya harus hafal 30 juz dalam 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun misalnya. Tidak usah, karena tujuan kita menghafal Al-Quran yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghatamkan 30 juz. Jadi kalau kita punya target seperti itu, maka kita akan tidak semangat ketika targetnya tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah bacalah mushaf hafalan. Ini akan mempermudah kita dalam menghafal, karena dalam mushaf hafalan 1 lembarnya itu ada 15 baris, 1 juznya 10 lembar, sehingga memudahkan kita untuk menghafal. Kemudian bagaimana caranya? Metodenya yang dipakai yaitu dengan cara dibaca berulang-ulang. 1 ayat, contohnya dengan surat pendek, surat An-Naba yang hanya 2 atau 3 kata. Coba silahkan Ibu pegang Al-Quran, kemudian silahkan perhatikan dari ayat 1 ke ayat yang lainnya. Caranya menghafalnya adalah silahkan Bapak Ibu membaca 1 ayat, kemudian diulang 3 kali, kemudian diulang lagi 3 kali, kemudian dibaca lagi, kemudian ketika sudah menghafal 1 ayat, lanjutkan ke ayat yang kedua. Dibaca dalam hati, dibaca suara lirih, kemudian dibaca suara keras. Masing-masing 3 kali, 3 kali. Ketika sudah tertanam mindsetnya bahwa kita sudah hafal dengan menghafal 3 kali 1 ayat, maka insya Allah sudah mulai menghafal. Maka lakukan itu, tinggal menghafal ayat-ayat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran dengan cara yang baca berulang-ulang dan dengan konsisten,
Waktu yang tepat adalah ba'da tahajud atau ba'da subuh ketika suasana hening dan sepi. Semoga apa yang kita usahakan Allah beri kemudahan. Wallahu a'lam bishawab.